Tap kopinya aja. Halo, sobat bonsai, kembali lagi bersama Bonsai Bali Nusa. Oke, kali ini kita kembali lagi berkunjung ke rumah Bli Ari, yaitu Bonsai Tropis. Jadi di sini kembali saya disuguhkan dengan sebuah kopi. Terima kasih nih Bli kopinya. Oke, jadi hari ini kita akan review bonsai lagi, yaitu bonsai sancang. Nah, di depan saya udah ada pohon sancang yang sangat fantastis dan sangat unik. Nah, ini konsepnya formal ya Bli ya? Informal. Informal. Oke, jadi sancang ini ukurannya sangat kecil. Ini kurang lebih berapa Bli? Kurang lebih 17 cm. 17 cm ya teman-teman ya. Nah, jadi saya mau bertanya nih Bli, kenapa Bli sangat suka sekali memelihara pohon sancang? Karena sangat mudah sekali untuk dikembangkan atau dibudidaya itu kan. Ya. Cara programnya itu juga enak sekali, mudah. Kalau menurut saya mudah sekali. Bisa kita dari stek, cangkok gitu biasanya. Ya. Oke sobat bonsai, jadi pohon sancang itu adalah salah satu pohon yang sangat gampang dibudidaya dan sangat gampang dipelihara menurut Bli Ari ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa teman-teman pemula atau ya teman-teman yang baru suka bonsai itu bisa memilih pohon sancang untuk jadikan bahan untuk belajar bonsai gitu ya Bli ya. Ya. Jadi untuk medianya itu asalkan poros dia sudah pasti bagus. Oke, jadi itu sekilas tentang pohon sancang. Nah, jadi selama ini kalau dibandingkan dengan pohon yang lain, tingkat kesulitan dari pohon sancang itu apakah ada tingkat kesulitannya Bli? Dan dibandingkan dengan dari pohon yang lain lah. Jadi pohon sancang ini kan Bli yang paling Bli suka kan pohon sancang dah katakan. Jadi dari tingkat kesulitan dibandingkan dengan serut lah begitu. Kalau untuk sancang sih menurut pengalaman saya Ya. tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Cuma di hama saja kita nggak boleh telat sekali kalau hama itu kan. Kalau itu sudah sampai merusak, nanti pertumbuhannya itu udah terganggu dia. Oke. Hama aja dia. Apa biasanya hama yang menyerang untuk sancang? Yang sering tuh kutu putih sama ulat, Oh, ulat ya. ulat hijau. Di daunnya dimakan dia dah. Jadi itu teman-teman, apa namanya? Hama yang sering menyerang pohon ini adalah ulat hijau sama kutu putih ya Bli ya. Ini udah berapa lama nih Bli? Ini kurang lebih sudah 1 tahun 8 bulan. Tahun 8 Saya bulan. program dari setek. Oke sobat bonsai, jadi ini pohonnya sangat muda ya Bli ya. Masih. 1 tahun 8 bulan udah bisa segini. Jadi yang sebelumnya itu kita review ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Tapi hampir apa namanya? Hasil jadinya hampir sama ya Bli ya. Ini cepat sekali nih. Cepet. Apakah ada teknik rahasia nih? Kalau setekan dia kalau usia batang itu masih agak muda, biasanya lebih cepat dia gitu. Tapi tergantung kita sih pada saat pemeliharaan itu kan, Ya, ya. proses pemupukan gitu biasanya. Kalau kita konsisten cepat ya. Ya. Oke, jadi pohon sancang kategori perkembangannya pesat juga ya dia, cepat juga ya dia. Kalau sancang. Tergantung cara kita program juga. Oke, jadi ini awalnya program di mana? Di Kalau lahan apa? di lahan ground dulunya ini. Tapi sebelum masuk lahan ground itu kita stek dulu deh. Stek dulu 2 bulan di dalam plastik polybag itu kan. Polybag, ya. Nah, habis itu baru kita langsung pindahkan ke ground dan sekaligus kita tata sedikit akarnya gitu. Mantap. Oke, pohon sancang. Jadi di sini sangat banyak sekali pohon sancang ya. Dan juga Bli Ari-nya juga membudidaya pohon sancang. Jadi jika teman-teman ada yang menonton channel ini
Jika ada yang mau beli pohon sancang silakan saja nanti langsung coret-coret di kolom komentar atau nanti saya kirimkan WA-nya kalau ada yang mau. Jadi di sini dari nol, dari setekan sampai yang sudah jadi udah ada di sini. Kak, baru bahan aja. Aduh. Kalau ini pertama kalinya saya bikin Ini yang baru pertama kalinya. ini udah sempat saya review dulu belum ya? Belum, masih tersembunyi. Tersembunyi ya. Ini mau dibawa jalan-jalan deh. Nggak tahu sih nanti. Kayaknya belum. Kalau khusus untuk jalan-jalan sih udah ada. Udah ada ya. Kalau ini cuma untuk koleksi di Hiasan ya. rumah. Di Hiasan rumah aja dulu. peneman kopi lah. Apalagi hasil pertama kalinya itu kan ada story-nya lah dia gitu. Oke sobat bonsai, jadi itulah apa namanya, setiap pohon pasti memiliki perjalanan hidupnya dengan sang pembuat pohonnya ya. Ya terkadang ada pohon yang memiliki story yang sangat sangat yang susah dilupakan, itu misalkan contohnya dulunya dia sudah bagus, dipotong lagi kembali diulang, terus bagus lagi, buah konsep lagi. Banyak proses di Banyak prosesnya. Jadi seperti itu kayak kalau kita bermain bonsai. Jadi usahakan kalau kalian mau bermain bonsai itu harus memiliki sifat yang sangat sabar sekali. Kalau nggak sabar, pohonnya pasti udah nggak subur. Sama seperti saya halnya. Nah gini Udah nggak punya pohon nih. hasilnya juga nanti apa namanya Berpengaruh ya beliau. ya berpengaruh dia. Kali ini kan masih jauh ini prosesnya. Ya. Oke, thank you Bli atas hari ini. Apa namanya? Kita udah membahas pohon ini ya, dan nggak bisa terlalu banyak yang saya bahas karena pohon sancang ya udah pasti medianya pakai pasir Malang ya Bli ya. Ya, poros. Dicampur dengan gini Bli, pasir kali. Di sini sih pakai kokopit aja cukup. Oh, pakai kokopit ya. Kebetulan di daerah saya tidak ada pasir Pasir kali. Kalau ada udah tak campur. Ya kebetulan di daerah Uluwatu ini nggak ada kali. Ada kalinya, cuman pasirnya nggak ada. Kalau pasir laut banyak. Banyak kali. Oke, jadi medianya ini Biarik pakai apa namanya, pasir Malang sama kokopit. Untuk pupuknya itu pupuk kimia sama kohe ya Bli ya. Ya, Untuk penyiramannya biasa ya, sehari sekali lah. ya sehari sekali. Dan kadang dikontrol kalau apa namanya medianya masih basah, mungkin nggak Ibli lakukan penyiraman lagi. Biasanya sih enggak kalau masih basah. Kalau masih basah nggak ya. Apalagi di musim hujan itu kan kita kontrol lah. Kontrol lah untuk penyiramannya dia. Karena nanti pohon kalau sering disiram juga bahaya teman-teman. Karena dia kalau udah apa namanya, medianya kalau udah basah atau lembab itu nggak usah disiram lagi karena nanti bisa menyebabkan pembusukan juga. Mudah terserang penyakit. Dan terserang penyakit juga ya Bli ya. Mungkin insek teman-teman kan belum tahu mungkin ya. Kalau insek itu biasanya kita rutin tiap 2 minggu sekali lah. Kalau insek. sudah seperti ini kondisi bahan ini kan, Oh ya. insek daun itu terutama. Hmm. Terus insek batang nanti tiap 1 bulan sekali lah. 1 bulan sekali. Jadi itu rutin Bli, nggak apa namanya, nggak pada saat diserang aja. Rutin tiap Rutin 2 ya. minggu sekali. Apalagi sudah kondisinya sudah di perantingan seperti Iya. ini, sangat rawan sekali. Rentan diserang hama ya Bli ya. Ya, rentan. Sebelum diserang lebih baik Pencegahan. dulu ya Bli ya. Oke. Oke, jadi itu teman-teman apa namanya perawatannya. Oke, jadi konsep pohon ini informal. Nah, jadi ini adalah sudut pandangnya yang terbaik. Jadi pohonnya ini batang, ini tangan pertama, tangan kedua, terus naik ke atas mahkota. Ini back, ini backgroundnya. Oke, ini sayap-sayapnya ya. Cuman alur mahkotanya masih kecil ya Bli ya.
masih belum rampung, Belum rampung ya beli ya. masih kekurangan apa, perpecahan ranting lagi. Ya. Karena kalau kadang-kadang kita apa namanya mengkonsep bahan itu tergantung pertumbuhan pohon juga. Tergantung pertumbuhan pohonnya. Oke, jadi proporsi cabangnya di sini udah balance ya. Kalau kita mencari ketingkatan balance-nya itu udah bagus sekali. Dilihat dari percabangannya pun juga sudah sudah matang. Cuman di sini masih target dalam pengejaran perapatan ranting. Ya. Jadi nanti jika rantingnya udah rapat, nanti dia akan terlihat lebih bagus lagi dan akan terlihat pohonnya itu besar. Meskipun dari keseluruhan pohon ini kecil, nanti jika sudah semuanya ini rapat dalam perantingan, nanti pohonnya akan terlihat bagus dan terlihat agak lebih besar. Dan di sini pun juga rongga-rongga di bensinya juga sudah ditentukan sama Bliare. Jadi kalian bisa lihat untuk dimensi pohonnya dan rongga-rongga dimensi pohonnya atau tajuk-tajuknya nanti akan seperti apa. Udah dikonsep sama beliau. Sudah mahir soalnya. Wah, masih pemula juga. Kalau sancang saya baru bermain sancang itu baru 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ya. Kalau saya mainannya beda. Dia suka lihat-lihat bahan-bahan bagus ya. Kalau saya mainnya beda, cuman suka ngecas ya. Ada satu ntar akan saya tunjukkan yang dia suka ini. Iya. Oke, jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, and comment. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih Bli. Sama-sama. Nanti kita bincang-bincang lagi Bli. Siap.